Jadi dengan kata pengantar itu saya mau bicarakan dulu tentang itu perang di Ukraina ya. Sebenarnya itu adalah Ukraina didukung oleh semua Eropa, Amerika Serikat, Kanada, Jepang, hampir seluruh dunia. Yang mendukung itu Rusia cuma beberapa negara yang kecil dengan itu pemerintah yang authoritarian seperti North Korea, Venezuela, dan sebagainya. China mereka punya pendudukan agak susah karena mereka di satu pihak mau melawan Amerika, tapi di pihak lain tidak mendukung perang itu. Jadi sebenarnya China tidak mau ini, China mau ini itu di dunia yang stabil kan, dan perang itu sangat-sangat tidak baik buat perekonomian dunia dan China. Uh, jadi saya harap karena itu adalah masyarakat Ukraina membela sendiri, kan tidak ada pasukan dari luar, meskipun ada banyak senjata dan tuan-tuan yang lain dari seluruh dunia. Dan sekarang Amerika Serikat baru setujui kirim itu Patriot missiles itu untuk membela. Patriot. Ya, jadi saya pikir itu akan ada dampaknya yang besar. Jadi mungkin karena itu ekonomi Rusia sudah mau bankrupt, mungkin mereka senjata mungkin hampir habis. Mudah-mudahan itu Rusia akan mau negosiasi tahun depan. Oke, mudah-mudahan. Dan negosiasi dengan syarat-syarat supaya itu sovereignty, kedaulatan Ukraina masih tetap. Karena kalau tidak, itu dampaknya buat demokrasi, buat kestabilan politik di seluruh Eropa akan sangat-sangat buruk. Itu sama dengan Nazi Germany. Ya. Karena Putin dia itu perang yang gila tidak masuk akal. Itu yang tapi memang perang itu ada dampaknya yang besar buat seluruh dunia. Juga masih ada akibatnya dampaknya dari COVID di seluruh dunia. Jadi tahun depan perekonomian di seluruh dunia akan tumbuh sangat-sangat pelan. Jadi dengan itu, saya tahu di Amerika ada banyak orang yang menderita dari inflasi dan itu. Jadi itu masalah sosial tumbuh dan dengan masalah sosial seorang politikus yang populis aja bisa menang. Oke, atau setiap negara mereka bisa aja memilih itu pemimpin yang lebih authoritarian. Jadi untuk masa yang panjang yang saya paling khawatir adalah kesejahteraan sosial buat masyarakat. Setiap negara seperti Indonesia, contoh yang baik, Jokowi sangat berhasil untuk menolong masyarakat selama COVID dan dan itu Indonesia sudah cukup baik memulih kembali dari COVID. Jadi menurut saya semua dunia harus kerjasama. Jangan terlalu nasionalis. Amerika harus lebih menolong seluruh dunia dan seluruh dunia harus kerjasama. Jangan menjadi terlalu nasionalis. Ya. Dan saya harap Amerika Serikat dan China mereka bisa mulai membuka dialog supaya relasi bisa lebih baik pada masa depan. Kalau Rusia itu sudah buruk, nggak bisa nggak bisa seperti dulu. Karena selama Putin presidennya itu tidak bisa karena itu serang mereka menyanyi Ukraina terlalu brutal. Ya. Oke? Okay? Nah, kalau Bapak ngeliat sendiri, tapi dengan politik Amerika juga artinya kan mulai Januari ini kan komposisi di DPR-nya atau House of Reps berubah nih ya. Apakah Ya. ada nanti perubahan dari kebijakan luar negeri Amerika juga? Um, karena kebijakan Amerika Serikat luar negeri itu ditentukan oleh presidennya. Oke, okay. Ada pengaruhnya dari Kongres. Jadi mereka baru setujui anggaran belanja untuk tahun depan yang punya itu banyak dana untuk foreign policy ya. Jadi
Saya rasa itu di pihak itu tidak begitu akan mempengaruhi. Cuma 2 tahun yang akan datang, pemerintah Amerika Serikat tidak akan ada polisi yang baru karena itu akan mogok. Politik di Amerika akan mogok untuk dua tahun yang akan datang. Tapi itu sudah biasa. Kadang-kadang orang pikir pemerintah mogok lebih baik buat masyarakat karena tidak terlalu campur tangan. Nah, jadi menurut Pak Stan sendiri juga artinya hubungan Amerika dengan China ke depannya ini juga punya ini nggak, artinya harapan nggak untuk bisa lebih baik gitu? Saya rasa saya ada harapan bisa lebih baik. Karena Presiden Biden dan Sekretari Blinken dan pemerintah Amerika Serikat, mereka sendiri sangat moderat dan rasional terhadap dunia. Dan China sebenarnya tidak merupakan ancaman yang sekarang yang mendadak terhadap Amerika Serikat. Mungkin ada persaingan untuk waktu yang panjang. Jadi saya harap kalau Xi Jinping, kalau dia punya sikap yang terbuka untuk lebih ramah tamah dengan Amerika, dan juga kalau Amerika Serikat bisa itu menurunkan itu trade barriers, halangan untuk itu perdagangan antara China, karena itu yang dilaksanakan oleh Trump masih ada. Itu salah satu yang lain bahwa yang sangat mempengaruhi seluruh dunia karena ongkos semuanya menjadi lebih mahal kalau ada hambatan itu. Tapi saya rasa lama-kelamaan Amerika dan China bisa punya relasi masih susah tapi aman. Yang saya paling khawatir adalah Rusia pakai senjata nuklir. Karena mereka akan kalah, itu yang saya sangat takut itu terjadi. Itu buat saya itu ancaman yang paling besar di dunia dari pihak ini keamanan. Apakah Pak Stan melihat itu suatu kemungkinan yang sangat besar atau sekedar ancaman atau gimana? Itu ada kemungkinan yang tidak besar tapi mungkin. Karena kita tidak mengerti pikirannya Putin. Apakah dia gila atau dia pintar? Kita tidak mengerti. Kalau memang Rusia akan kalah, kita tidak tahu apakah dia akan memilih itu. Dan itu ada sesuatu yang saya tidak mau memikirkan. Saya tidak mau memikirkan apa itu reaksi dari Amerika Serikat akan apa. Karena ini adalah sesuatu yang terlalu itu mimpi buruk itu. Ya. Tapi kemungkinannya masih kecil. Soalnya mungkin. Ya. Tapi tahun depan itu, ini kan 2023 ya. Ya. Kira-kira sepanjang tahun itu, konflik ini masih akan berlangsung atau akan ada? Ya, Rusia lagi kalah dan kalah besar. Okay? Mereka punya sistem militer yang tidak berfungsi. Mereka punya sistem kepemimpinan yang tidak efektif. Jadi, tapi saya tidak tahu sampai mana Rusia masih mau keluarkan masih mau mengorbankan itu orang Rusia dalam perang itu. Saya tidak tahu pabrik Rusia sudah, saya pikir senjata mereka yang efektif sudah habis atau hampir habis. Menurut Ukraina, menurut Zelensky, dia akan usahakan sekali lagi musim dingin ini untuk menang. Tapi Ukraina punya kapasitas yang sangat besar. Itu bisa membayangkan kalau satu negara memerangi Indonesia. Apakah mereka bisa menang? Tidak bisa kok. Benar? Vietnam Amerika kalah. Di Afghanistan, Irak, Amerika kalah juga. Saya tidak percaya kepada perang.
Jadi itu menjadi dilema buat saya karena perang ini ada satu perang yang saya mendukung karena itu untuk masyarakat Ukraina. Tapi saya masih pikir ini tahun depan perang ini bisa selesai. Henry Kissinger kemarin ada apa namanya? Ada usulan proposal supaya ada perdamaian. Iya, ada. Kalau di pemerintah Amerika sendiri sikapnya belum? Amerika mau perdamaian dan Amerika udah bilang ke Putin Amerika dan Ukraina juga sudah siap untuk berunding. Tapi tidak siap untuk kasih Rusia itu tanah yang mereka sudah ambil. Mungkin kalau Rusia balik ke pembatasan yang dulu, baru bisa ada perundingan. Jelas bahwa Ukraina, Amerika Serikat, Uni Eropa harus kasih jalan kepada Rusia supaya bisa keluar dari perang ini. Tanpa kasih Rusia itu alasan untuk memerangi lagi. Kalau mereka bisa menguasai sebagian lebih besar di Ukraina, mereka tidak akan berhenti. Mereka akan setuju dan kemudian mereka akan mungkin itu memerangi Latvia, mana tahu Poland dan sebagainya. Jadi lihat dari masa panjang, perdamaian yang tidak adil buat Ukraina sangat-sangat itu akan akibatnya perang pada masa depan. Karena Putin dia akan rasa dia punya kekuasaan buat itu. Jelas?